Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masud Sefwo, kelas C4, NIM B9219109. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume konten perkuliahan, teori sosial dan teori sosial kritis. Mulai dari tugas 1. Tugas 1, filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu ontologinya adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Epistemologi, teori yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Aksiologi, ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai. 2. Ilmu pengetahuan. Natural science, ilmu yang mempelajari aspek-aspek fisik dan non-fisik tentang bumi dan alam sekitarnya. Social science, ilmu yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sekitar. Humaniora, ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan nilai kemanusiaan yang mencakup studi Islam, filsafat, seni, sejarah, dan ilmu-ilmu bahasa. 3. Logis, sesuatu yang bisa diterima oleh akal sesuai dengan logika. Rasional, menyesuaikan keyakinan dengan alasan agar percaya dan dapat optimal dalam memecahkan masalah. Objektif, sikap yang harus dimiliki seseorang untuk berpandangan terhadap masalah. Sistematis, segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis. Tentatif, sesuatu yang belum pasti atau masih bisa dirubah. Objek, material, sesuatu yang realitanya bisa dilihat langsung oleh mata atau tidak. Objek formal, cara digunakan untuk mengetahui itu atau untuk mengetahui selainnya dan memahami objek formal. Postulat, digunakan untuk menunjukkan proposisi yang merupakan titik tolak pencarian, bukan definisi atau penggadaian. Asumsi, dugaan yang diterima sebagai dasar dan landasan berpikir karena dianggap benar. Proposisi, pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Hipotesis, jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga dan harus dibuktikan dengan kebenarannya. Konsep objek esensitas mental yang universal yang menunjukkan pada kategori atau kelas atau suatu identitas. Struktur sosial, suatu tingkatan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial, perubahan yang terjadi di masyarakat dengan bentuk nilai, perilaku, dan sikap sosial. Diferensi sosial, satu bentuk perbedaan yang ada dalam masyarakat. 6. Paradigma, cara pandang diri dan lingkungan yang akan mempengaruhi dalam pola berpikir, bertingkah laku, dan bersikap. Tugas 2. Kata sosiologi tidak asing lagi bagi masyarakat. Sosiologi berasal dari bahasa Latin socios yang berarti kawan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi secara umum berarti ilmu yang mempelajari secara menyeluruh tentang masyarakat, yaitu hubungan individu dengan kelompok, individu dengan individu, dan kelompok dengan kelompok. Dalam pemasaran, paradigma adalah satu konsep yang sering dipergunakan dalam penelitian. Paradigma menjadi kata kunci untuk memahami persoalan konseptual yang menjadi kerangka berpikir. Salah satu ilmuwan yang mendefinisikan adalah Thomas Kuhn. Dia adalah seorang filsuf yang banyak dirujuk terkait dengan persoalan pengertian paradigma. Bagi Thomas Kuhn, paradigma menyediakan berbagai jenisnya sesuai dengan tradisi seperti hukum yang diterima teori dan penerapannya yang mendapatkan konsensus di antara kalangan akademis. Paradigma bisa jadi dibagi menjadi dua teori yang berbeda mengenai kelompok masalah tersebut, metode dan instrumen, serta ekspansif atau bagian khusus yang dibangun sebagai model manusia mengerti karya ilmiah. Tugas 3. Pengantar teori-teori sosial dari teori fungsionalisme hingga postmodern. Teori-teori naturalistik. Dalam perkawinan ada yang melakukan monogami adalah satu suami istri. Poligami yaitu suami dengan istri lebih dari satu istri. Poliandri, seorang istri yang lebih dari satu suami, ditemukan dalam banyak masyarakat. Dalam kehidupan domestik jauh lebih publik dan komunal daripada masyarakat industri.
setiap keluarga adalah bagian yang sangat luas. Maka jelas bahwa berharap menjelaskan kehidupan manusia semata-mata dengan acuan impuls-impuls alamiah yang menaikkan fakta yang sangat penting di mana dalam sosiologi mengarahkan perhatian pada perilaku manusia bervariasi sesuai dengan latar belakang mereka. Teori-teori individualistik dalam penjabaran tersebut menunjukkan kekurangan dari teori-teori perilaku manusia secara eksklusif menekankan dorongan-dorongan alamiah dari dalam diri manusia atau kondisi psikologis dari setiap individu. 3. Teori struktur konsensus. Para sosiolog yang menganut teori konsensus ini menggunakan istilah kebudayaan untuk menguraikan aturan-aturan yang menganut pemikiran dan kelakuan dalam suatu masyarakat. Teori konsensus berpendapat bahwa aturan kebudayaan suatu masyarakat atau struktur menentukan perilaku anggotanya, menyalurkan tindakan-tindakan mereka dengan cara berbeda dari masyarakat lainnya. Para sosiolog menyebut posisi dalam struktur sosial adalah peranan. 4. Teori struktur konflik. Disebut teori konflik ini karena teori ini mengandung melekat pada masyarakat yang tidak setara dengan konflik yang berkepentingan yang tak terhindari antara yang punya dengan tidak punya. Oleh karenanya, teori ini berbeda dengan teori konsensus. Tidak hanya karena teori konflik tertarik pada kemudahan distribusi secara tidak setara dalam masyarakat menstrukturkan perilaku. 5. Teori konflik. Ada kesimpulan bahwa teori sosiologi disebut teori-teori struktural konflik yang dibangun atas dua landasan premis. 1. Struktur sosial terdiri dari kelompok-kelompok yang menempati keuntungan dan tidak setara. 2. Keteraturan sosial dalam masyarakat tersebut dipertahankan dengan menggunakan kekuatan baik dengan kekuatan paksaan maupun kekuatan melalui sosiologi. Teori konsensus versus teori konflik. Teori struktur konsensus dan teori struktural konflik menekankan pengaruh yang berbeda terhadap pemikiran dan kelakuan. Meski kedua teori besar ini memandang asal-usul kehidupan sosial adalah berada pada pengaruh-pengaruh struktural atau determinan masyarakat itu berada di dua individu. Keduanya berbeda pendapat tentang terjadi apa saja kekuatan di luar masyarakat itu. Dari sudut pandang Marxis, tipe pemikiran di Inggris yang dapat membantu melestarikan kapitalisme dalam masyarakat adalah pemikiran yang 1. Mengalihkan perhatian masyarakat dari realitas ketidaksetaraan kelas. 2. Mereproduksi tuntunan kebutuhan akan materi untuk mendorong konsumerisme. 3. Mendorong terbentuknya kelas yang berorientasi upah agar menerima subordinasi peranan mereka. 4. Membenarkan ketidaksetaraan di antara kelas-kelas. Tugas 4. Resume reading text. Masyarakat sebagai struktur aturan. Dalam kehidupan masyarakat, pasti ada struktur aturan. Dari perilaku ini juga masih berada dalam tatanan standar. Kita tidak perlu begitu peduli dengan orang lain. Kita hanya bereaksi apabila ada orang yang berperilaku berbeda, yang menyimpan dengan aturan berlaku. 2. Teori struktural konsensus. Para sosiologi yang menganut teori ini menggunakan istilah kebudayaan untuk menguraikan aturan-aturan yang menganut pemikiran dan kelakuan dalam suatu masyarakat. 3. Masyarakat sebagai struktur ketidaksetaraan. Masyarakat menentukan perilaku seseorang dengan cara menstruktur atau menghambatnya, tetapi mereka menekankan hambatan struktural yang berbeda. 4. Teori struktural konflik. Teori struktural ini adalah bahwa jika masyarakat tidak setara, maka manusia tidak hanya dihambat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang dipelajari melalui sosialisasi. Teori-teori ini berpendapat bahwa manusia juga dibatasi dengan kemudahan yang dia miliki oleh posisinya dalam struktur ketidaksetaraan dalam masyarakat mereka. 5. Masyarakat sebagai ciptaan harganya sendiri. Dalam teori ini berpendapat bahwa kehidupan sosial terletak pada kemampuan manusia untuk mengelola apa yang terjadi di sekitar mereka. Kemampuan mereka untuk melekatkan makna pada realitas ini. Inilah yang disebut teori inspiratif atau teori tindakan. 6. Teori tindakan.
Teori tindakan menekankan pentingnya kebutuhan untuk memberikan perhatian pada kehidupan sosial tingkat mikro. Cara individu berinteraksi antara satu sama yang lain dengan kondisi hubungan sosial secara individual, bukan tingkat makro, yakni cara seluruh struktur masyarakat memengaruhi perilaku individu. 7. Perteorian sosiologi klasik menganalisis modernitas. Sosiologi berkembang karena modernitas itu, dan teori-teori dari banyak tokoh pentingnya pada abad ke-19 dan abad ke-20 dapat dilihat sebagai warna-warna respon terhadap kelahiran dunia modern. Secara khusus hal ini berlaku bagi tulisan-tulisan Durkheim, Marx, dan Weber. 7. Modernisme dan sosiologi. Modernitas berarti upaya terus-menerus dalam memperbaiki kehidupan dan upaya mencapai kemajuan. Manusia tidak hanya dapat memikirkan dan menjelaskan mengenai kehidupan mereka untuk menghasilkan teori sosial tersebut. 8. Marx dan materialisme historis. Teori Marxis mengatakan bahwa kegiatan manusia yang terpenting adalah kegiatan ekonomi. Struktur sosial tidak tercipta secara acak. 9. Peranan suprastruktur. Dalam perencanaan ini, bagaimana cara suprastruktur suatu masyarakat dengan seperangkat aktivitas yang dibangun atas dasar-dasarnya. 10. Diversifikasi industri. Marxis mengatakan bahwa produk kapitalisme adalah eksploitasi. Sebab utama ia telah hidup adalah bahwa institusi eksis yang mengalihkan perhatian pihak yang dieksploitasi dari realitas kondisi mereka. Pembenaran ketidaksetaraan. Marxis mengatakan bahwa suatu analisa antara hubungan infrastruktur dan suprastruktur mengajarkan banyak hal tentang kekuasaan pada masa berkelas. Kekuasaan kelas dominan tidak harus berarti pemegang kekuasaan resmi aktual yang mengambil keputusan. Di sini terjadi ketidaksetaraan. Kesadaran kelas. Dalam teori Marxis mengatakan bahwa konsep kesadaran kelas menjadi sangat penting karena suatu masyarakat harus distrukturkan akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Perubahan sosial. Marx mengatakan bahwa orang-orang penduduk kelas mengalami perubahan sosial. Tugas 5. Filsafat sebagai ilmu kritis. Filsafat dan minat politik. Platon mengembangkan filsafatnya tentang ide-ide dikarenakan prihatin dengan keadaan politik di Athena. Ide-ide itu diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi suatu tatanan politik yang adil atau selaras. Filsafat sebagai ilmu kritis. Dalam sikap kritis termasuk hakikat filsafat. Asal si filsafat tetap menantang dan ditantang, menuntut pertanggungjawaban dan dituntut mempertanyakan dirinya sendiri, mengusahakan pendalaman suatu permasalahan, menggali dasar-dasar masalah yang menjadi kesibukannya, termasuk usaha sendiri. Filsafat sebagai kritik ideologi. Dalam filsafat ini, untuk menyangkut sebuah pemikiran alternatif sebagai jalan atau momen yang justru mendukung kebenaran posisinya sendiri. Filsafat politik. Filsafat ini menuntut agar segala klaim atas hal untuk menata masyarakat yang dipertanggungjawabkan. Etika normatif. Kesadaran moral sendiri memuat bahwa ada disadari sebagai kewajiban bersifat objektif. Kesadaran mencari dasar keberlakuan norma-norma moral. Dengan norma moral kita bahwa mengetahui tolak ukur untuk menentukan betul atau salahnya tindakan manusia dilihat dari segi buruknya sebagai seorang manusia. Ilmu-ilmu sosial. Postulat pembebasan ilmu sosial merupakan ilusi yang berbahaya. Postulat itu dapat dirumuskan bahwa ramalan ilmiah dialihkan menjadi rekomendasi teknis. Menurut Habermas, niat itu tidak bisa dilaksanakan karena melaksanakan rekomendasi teknis dalam situasi yang konkret.
Rekomendasi itu harus diinterpretasikan dulu agar cocok dalam situasi ini. Ciri ideologi beserta kebiasaan nilai. Hasil pertimbangan sampai sekarang adalah ilmu pengetahuan yang dikatakan bebas nilai sebenarnya ditentukan oleh secara normatif oleh sesuatu kepentingan teknis. Ruang keputusan secara keliru dianggap irasional.